Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema berpikir kritis, bahwa ada karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu akal pikiran. Bagaimana kita berpikir yang kritis, berpikir positif dalam kehidupan ini. Karena Allah mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Maka di dalam ayat sering Allah menyatakan, afala tatafakkarun. Apakah kau tidak memiliki pemikiran? Apakah kau tidak musikan pikiranmu? Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini, berpikir kritis, bahwa ada beberapa hal dari tema ini. Yang pertama adalah landasan dari Al-Quran, landasan dari hadis, dan juga manfaat berpikir kritis. Tapi untuk pertemuan ini, pada hari ini kita membahas daripada Al-Quran, surah Al-Imran ayat 190 dan 191 terkait dengan berpikir kritis. Nah, kembali kita dengan surah Al-Imran ayat 190 dan 91. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, inilah kekuasaan Allah, dan kita sebagai hamba-hambanya bisa memfungsikan akal kita. Allah yang menjadikan langit, khalaqah. Allah yang menjadikan. Nah, samawat yaitu langit. Yang menjadi pertanyaan juga, dan ini kita harus berpikir, kalimat samawat di sini adalah bentuknya bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Sementara Allah gabungkan dengan kalimat al-ard. Kalimat al-ard itu bentuknya tunggal. Nah, artinya kita sebelum kita berpikir dengan apa yang diciptakan oleh Allah dan kita berpikir kritis, tapi kita subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah jadikan langit. Ternyata langit itu memiliki 7 tingkatan. Sab'a samawat dalam ayat yang lain. Wal ard, bumi, Allah hanya jadikan 7 lapisan. Beda 7 tingkatan dengan 7 lapisan. Wa ikhtilafil lail, Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Nah, ada perputaran antara malam dan siang. Siapakah yang menjadikan ini? Subhanallah. Ternyata kita sebagai makhluknya kita harus tunduk dan patuh dengan perintahnya. Ketika kita malam, kita beristirahat. Siang kita berusaha. Wal laila libasa, wan nahara ma'asha. Malam kita untuk istirahat, siang kita untuk berusaha. Ternyata ayat ini membuka pemikiran kita kembali, bagaimana kita berpikir kritis dengan ayat-ayat Allah. Nah, la ayatin li ulil albab. Dan ini bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Subhanallah. Jadi kalau ditanya siapakah yang menjadikan ini? Man khalaqas samawati wal ard, Allah. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Allah yang menjadikan. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Allah yang menjadikan siang dan malam. Siapa yang menjadikan lautan berombak? Allah yang menjadikan. Semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memfungsikan pemikiran kita. Karena salah satu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah akal. Akal ini untuk berpikir yang positif. Nah, berikut kita masuk. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah. Mengingat Allah. Kapan dia mengingat Allah? Kiamat, di dalam keadaan berdiri. Bahwa kita tidak akan pernah merasa kita tidak dipantau oleh Allah. Ada orang rasa takutnya karena ada CCTV. Ada CCTV. Tapi sebenarnya rasa takut kita adalah kepada Allah. Kita didampingi dengan 2 malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, ini lebih memberikan rasa takut kita dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Nah, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah. Mengingat Allah. Kapan? Kiamat, dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan terbaring. Artinya dalam 3 posisi ini manusia tetap mengingat Allah. Tidak ada tidak lepas kita mengingat Allah. Maka dalam satu hadis kita dianjurkan berzikir kepada Allah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun ada kalimat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Kita mengakui keberadaan Allah. Qiyamah, kalau kita dalam keadaan sholat, kita mengingat Allah. Ada satu ucapan ikrar kita dalam sholat, dalam penggalan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pengakuan. Setelah habis sholat, ya kan, kita aplikasikan nilai tersebut. Subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah, merenungi, ya kan, berpikir, ya kan. Kapan? Kiamat, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka terus berpikir dengan apa yang diciptakan oleh Allah dengan langit. Ada apa dengan langit? Allah jadikan langit dengan 7 lapis langit, dan dijadikan oleh Allah juga ada planet-planet yang lain, banyak lagi. Allah jadikan bumi. Ada apa yang di bumi? Ternyata ada lautan. Di dalam lautan ada apa lagi, kan? Allah jadikan daratan. Di daratan, hutan belantara ada apa? Subhanallah. Ternyata yang kita pikirkan ini, ya, ini menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan, ya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Ada orang yang berpikir bahwa ketika melihat pohon semangka, pohon semangka. Ketika dia lihat pohon semangka, ternyata buahnya besar, ya, pohonnya menjalar. Dia lihat ada pohon yang kecil. Ada namanya, kalau dahulu kita namanya buah rukam. Kalau sekarang apa namanya? Yang buah yang kecil lah, kita buat contoh yang kecil. Nah, seperti rukam juga. Ternyata pohonnya besar, buahnya kecil. Maka direnungi, tak adil Allah. Kenapa pohon buah semangka ini besar, tapi pohonnya kecil? Kenapa rukam itu pohonnya besar, buahnya kecil? Duduklah dia di bawah pohon rukam tersebut. Ternyata jatuh satu biji buah rukam itu mengenai hidungnya. Maka dia nyatakan, subhanallah, kalau seandainya tadi buah semangka yang jatuh bagaimana? Bonyok hidung saya. Ternyata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Nah, subhanaka qina azabannar. Inilah kuasa Allah. Mudah-mudahan menjadi satu renungan bagi kita dengan ayat ini, membuka pemikiran kita dengan nilai-nilai yang positif. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat pada kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.